Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini saya sedang berada di daerah Sungai Neranjara bersama dengan grup umat Buddha dari Malaysia. Ya, kita lihat di sini ada Sungai Neranjara yang saat ini di musim dingin, Sungai Neranjara sedang kering, tidak ada air. Tetapi sebenarnya pada zaman Sang Buddha, sungai ini adalah sungai yang sangat indah, yang memiliki air yang mengalir dengan baiknya. Dan dalam cerita Buddhis, ketika Bodhisattva sehabis beliau mendapatkan offering milk rice atau nasi susu dari Sujata, nah beliau di sungai ini melemparkan nampan atau piring yang dipersembahkan oleh Sujata ketika mempersembahkan milk rice atau nasi susu. Dan beliau memiliki determinasi, kalau memang hari ini saya mencapai pencerahan, mencapai enlightenment, kebudayaan, maka nampan ini yang terbuat dari emas akan pergi melawan arus air. Dan secara ajaib nampaknya pergi melawan arus air dan menandakan bahwasanya di hari itu beliau akan mencapai kebudayaan. Dan menarik sekali karena pada saat beliau memiliki tekad demikian, sebenarnya pada musim panas, karena itu terjadi tepat akan memasuki bulan purnama. Jadi hari itu adalah hari yang mana memasuki bulan purnama, tetapi kemudian airnya masih mengalir dengan baik. Tetapi sekarang di sini di Neranjara ini, bahkan di musim dingin seperti ini, airnya sudah tidak ada. Jadi memang ada semacam perubahan iklim. Dan pula dikatakan beliau ketika sampai di daerah sini, beliau mengatakan bahwa tempatnya sangat indah, hutannya sangat indah, airnya juga mengalir dengan baik dan kelihatan sangat indah. Dan disinilah beliau berpikir adalah tempat yang sangat cocok bagi para pertapa untuk melakukan striving, melakukan meditasi dengan intensif demi pencapaian pembebasan. Nah, kemudian dari tempat di mana Bodhisattva mendapatkan offering dari Sujata, nah beliau crossing. Jadi datang dari sana menyeberangi Sungai Neranjara ini, dan dikatakan pula ada seorang pemuda bernama Sotia yang menawarkan ada kusa gras atau rumput kusa untuk dijadikan tempat duduk beliau untuk mencapai pencerahan. Nah, kalau kita lihat di sini banyak rumput kusa. Jadi di sungai ini kita bisa melihat ada rumput yang tinggi. Nah, seperti ini. Itu adalah rumput kusa. Yang di zaman sekarang rumput kusa ini dijadikan sebagai broom atau sebagai sapu. Tapi pada zaman itu Sang Buddha atau Bodhisattva mendapatkan rumput kusa dari Sotia. Nah, kita lihat di sebelah sana itu ada pohon beringin jauh di sana. Nah, pohon beringin tersebut adalah tempat dikatakan Sotia ini memberikan rumput kusa menurut kepercayaan yang ada di daerah sekitar sini. Nah, tempat ini pada zaman sekarang memiliki nama lain, tetapi pada zaman Sang Buddha memiliki nama yang disebut sebagai Senanigama atau The Village of Army atau kampung Senani, kampung para tentara pada zaman dulu. Nah, ketika beliau crossing the river, menyeberangi sungai sampai di sini, ternyata dari tempat ini ke Bodh Gaya itu sebenarnya dekat. Hanya kalau kita menggunakan bus sepertinya jauh, tetapi sebenarnya hanya sekitar, kalau di tepi yang saya berdiri ini ke Bodh Gaya hanya sekitar 1 kilo itu sampai. Jadi sangat reasonable. Dari sana sampai di sini itu sebenarnya tidak jauh. Jadi pada waktu itu Bodhisattva menyeberangi sungai dari tempatnya daerah Sujata, kemudian sampai di sini untuk kemudian duduk di bawah pohon Bodhi, dan kita tahu beliau mencapai pencerahan enlightenment di bawah pohon Bodhi.
Nah, sementara kalau kita lihat di sebelah jauh di sana, nah ini ada pegunungan di sana. Itu sebenarnya adalah Uruvela. Ya, kita lihat Uruvela di mana Bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri selama 6 tahun. Nah, setelah mempraktikkan selama bertahun-tahun tidak mencapai pencerahan dengan berbagai macam praktek penyiksaan diri, nah beliau sadar bahwasanya praktek penyiksaan diri bukanlah sebagai jalan untuk mencapai pembebasan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali mengkonsumsi makanan, dan beliau berpindah patah di sekitar sana di Uruvela. Ada beberapa village atau perkampungan di sana, dan beliau mendapatkan kekuatannya kembali. Tetapi pada waktu itu 5 pertapa yang mengikuti beliau meninggalkan Bodhisattva karena berpikir bahwa Bodhisattva sekarang sudah kembali mempraktekkan praktik mengejar kesenangan indrawi. Nah, sehingga meninggalkan Bodhisattva dan pergi ke daerah Isipatana atau Varanasi. Dan Bodhisattva ditinggal sendiri. Akhirnya beliau pergi ke turun dari Uruvela, daerah sekitar sini, dan akhirnya bertemulah dengan Sujata yang mempersembahkan makanan milk rice atau nasi susu kepada Bodhisattva. Yang kemudian nasi susu tersebut dibuat menjadi 49 gumpalan yang kemudian dimakan sekaligus untuk menandakan bahwasanya setelah mencapai kebudaan beliau akan berdiam selama 49 hari. Nah, di sanalah daerah tempat Sujata. Nah, jadi kalau kita lihat antara Uruvela yang kita lihat sebelah sana, kemudian turun adalah perkampungan yang bernama Senanigama, di mana Sujata juga berada. Kemudian menyeberangi sungai ini setelah 1 kilo sampai di daerah Pohon Bodhi, di mana beliau mencapai pencerahan. Jadi memang kalau kita melihat dari lokasinya sangat reasonable, beliau berada di tempat di sini. Dan tentunya kenapa kita tahu bahwa Sang Buddha berada di sini, karena ada pilar Asoka yang menandakan bahwa tempat ini adalah tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Ya, demikian secara singkat penjelasan berkenaan dengan Niranjara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.